Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis perilaku pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriah Alwi, NIM 190321100115. Di sini saya akan menjelaskan tentang market conduct atau perilaku pasar. Perilaku pasar di sini merupakan pelaku pasar yang menyesuaikan dengan kondisi dari struktur pasar tersebut. Perilaku pasar ini dibagi menjadi 9. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada kebijakan harga, yang ketiga ada karakteristik produk, yang keempat ada pengembangan produk, dan yang kelima ada kolusi, yang keenam ada merger, dan yang ketujuh ada analisis produk, yang kedelapan fungsi pertukaran fisik, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Dan yang terakhir adalah kelembagaan. Setelah ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dari tujuan perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan ini adalah mencari profit yang maksimal dan mendapatkan pendapatan penjualan serta pertumbuhan perusahaan. Tetapi di dalam tujuan perusahaan ini semuanya bergantung pada kondisi perusahaan masing-masing. Dan pada poin yang kedua, kebijakan harga. Kebijakan harga dari artikel yang Ibu berikan ini adalah produk sayuran dataran rendah dan harganya yang sangat tinggi pada tingkatan konsumen. Karena pada proses tata niaganya tersebut itu tidak berjalan lancar dan tidak berjalan secara efisien, di mana pada rantai tata niaga yang panjang itu serta biaya angkut yang sangat tinggi dan bisa kita sebut dengan price discrimination. Untuk karakteristik yang ketiga adalah karakteristik produk. Karakteristik produk ini dari kedua artikel yang saya baca memiliki review, yaitu untuk karakteristik produk atau nilai tambah dan kegunaan sayuran dari kedua artikel ini sama saja dan tidak ada hal yang menonjol dari produk-produk tersebut. Sedangkan poin yang keempat ada pengembangan produk. Pengembangan produk di sini dari dua artikel adalah pengembangan agribisnis yang menjadi permasalahan itu pada bagian tata niaga. Karenanya pada proses tata niaga itu tidak dilakukan secara efisien dan itu sudah menjadi kebiasaan dan yang berlangsung secara turun-temurun, sehingga dari proses tersebut belum memenuhi standar. Untuk poin yang kelima yaitu kolusi. Dari kedua artikel tersebut dijelaskan bahwa kolusi tersebut merupakan perilaku pasar yang berhubungan dengan adanya lembaga tata niaga, yaitu petani sebagai produsen, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengumpul, dan yang terakhir adalah pedagang pengecer. Untuk keenam ada merger. Merger itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu merger vertikal, yang kedua merger horizontal, dan yang ketiga merger konglomerat. Untuk merger dari kedua artikel tersebut ada pada merger pertama yaitu vertikal, yang artinya itu industri yang sama dan masih dalam satu aliran atau satu rantai. Untuk poin yang ketujuh ada aliran produk. Pada kedua artikel ini menggunakan aliran produk dengan sistem tata niaga saluran yang ketiga, yaitu dari petani ke pengepul, kemudian ke pedagang besar, habis dari pedagang besar itu ke pengecer, dan yang terakhir adalah konsumen. Untuk poin ke-8 ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi pertukaran, yang kedua ada fungsi fisik, dan yang ketiga itu ada fungsi fasilitas. Dari fungsi pertukaran itu dari hasil analisis yang telah Ibu berikan, yaitu struktur pasar pada tingkat tengkulak hingga pedagang pengecer sebagai pasar oligopsoni atau oligopoli yang memiliki konsentrasi yang kuat, atau
strongly oligoposinist marker structure untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Dan untuk fungsi yang terakhir atau fungsi ketiga, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas di sini ada dari kebijakan penetapan harga produk, sistem pemasaran yang transparan, yang bisa membentuk suatu kelembagaan untuk membantu meningkatkan pelayanan informasi. Dan yang terakhir ada kelembagaan. Kelembagaan dari artikel pembanding yang sudah saya cari di sini menjelaskan, yaitu pedagang pengumpul adalah lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Pedagang pengumpul tersebut melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai ataupun secara kontrak. Sekian presentasi dan penjelasan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.